Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Medco Energi Internasional dari sektor energi yang beranggotakan Damara Kartika Sari, Faradila Alma Putri, dan saya Fajra Runisa, Fauzia Putri, Risa Atacira, Siti Kurnia Latifah, dan Kresna Yuda Andika. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gambaran umum perusahaan dan beberapa analisis laporan keuangan. Gambaran umum perusahaan. PT Medco Energi Internasional Tbk atau biasa dikenal dengan Medco Energi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang eksploitasi dan pengeboran minyak dan gas pertama di Indonesia. Medco Energi didirikan pada tanggal 9 Juni 1980 oleh Arifin Panigoro, salah satu pengusaha minyak dan gas terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini merupakan salah satu unit bisnis dari Medco Group yang membawahi bidang energi. Medco Group sendiri merupakan perusahaan yang telah menaungi beberapa unit usaha yakni bidang agribisnis dengan PT API Metra Palma, bidang konstruksi dengan PT Multifabrindo Gemilang, bidang keuangan dengan PT Himpunan Bank Saudara 1906, serta dalam bidang energi dengan PT Medco Energi Internasional Tbk. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis laporan keuangan komparatif. Jadi di dalam laporan analisis keuangan komparatif ini terbagi menjadi 4 pos. Yang pos pertama itu merupakan pos laba rugi yang disajikan pada lampiran 5. Lampiran 5-nya terdapat dalam paper, menunjukkan bahwa pos beban pokok penjualan mengalami peningkatan selama 1 tahun terakhir. Peningkatan ini merupakan dampak dari strategi manajemen yaitu 100 miliar barel per hari, sehingga untuk mencapai target menyebabkan kenaikan pada beban pokok penjualan. Selanjutnya untuk pos kedua yaitu earning per share pada lampiran pertama, menunjukkan bahwa kerugian yang didapat perusahaan dalam setiap lembarnya pembagian dividen. Hal ini menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan yang kurang bagus. Hal ini menggambarkan kecil kemungkinan dilakukannya pembagian dividen. Untuk pos yang ketiga yaitu neraca common size disajikan dalam lampiran 6. Jumlah aset selalu meningkat cukup signifikan setiap tahunnya sejalan dengan strategi perusahaan. Proporsi aset perusahaan cenderung stabil. Untuk pos yang terakhir yaitu pos kas dan setara kas, 2 ukuran tambahan yang atas arus kas disajikan dalam lampiran 9. Rasio kecukupan arus kas memberikan gambaran atas kemampuan menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk mendanai pengeluaran modal, investasi dalam persediaan dan pembayaran dividen tunai. Rasio selama 4 tahun yaitu 1,68 yang mengimplikasikan bahwa dana yang dihasilkan mampu untuk membayar semua biaya tersebut. B. Analisis likuiditas jangka pendek. Rasio lancar pada tahun 2019 2,40 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 1,66. Rasio lancar yang baik dan aman adalah jika berada di atas 1, artinya jumlah aktiva lancar di atas utang lancar. Sementara itu, rasio cepat terus naik selama 3 tahun terakhir, sejalan dengan kenaikan perputaran piutang usaha. Hal ini bahkan jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan PGAS, sebagai market leader yang mempunyai rasio cepat yang sangat kecil, yaitu 1,97. Proporsi persediaan terhadap total aset 25,63% dan terhadap aset lancar 34,05% lebih rendah daripada LPKR 44,39% dan 57,86% yang terlihat pada lampiran 6 dan lampiran 11. Analisis perputaran piutang menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini didukung oleh perkembangan piutang dagang yang tumbuh lebih cepat daripada penjualan yang berada di lampiran 7. Mencapai puncaknya di tahun 2019, 123%. Periode penagihan piutang dagang yang memburuk pada tahun 2017, 76,49 hari, mampu ditingkatkan pada 2019, 49,74 hari. Hal ini sejalan dengan pola yang sama untuk periode konversi persediaan yang terus membaik dari tahun 2017 hingga 2019. C. Analisis struktur modal dan solvabilitas. Struktur modal untuk 4 tahun terakhir dianalisis dengan menggunakan analisis struktur modal dan solvabilitas sebagaimana berada di lampiran 12 dan lampiran 13.
Berdasarkan data yang disajikan dalam lampiran 14, dapat kita lihat bahwa terjadi pergeseran struktur modal MEDC dari awal tahun 2016 menuju ke 2019. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan debt to equity ratio atau DER dari tahun 2016 yang hanya sebesar 3,4 menjadi 3,43 pada tahun 2019. DER dengan angkatan di bawah 1 mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih kecil dari ekuitas yang dimilikinya. Dari analisis rasio utang jangka pendek dan jangka panjang terhadap total utang, terlihat bahwa selama 2016 sampai 2019 utang jangka panjang selalu lebih besar dari utang jangka pendek. Hal ini sedikit mengkhawatirkan, mengingat perusahaan berpotensi mengalami gangguan likuiditas di masa yang akan datang. Selain itu, laba perusahaan juga semakin tertekan akibat harus membiayai bunga pinjaman. Dibandingkan dengan market leader, rasio DER MEDC 3,43 tahun 2019 masih berada di bawah DER market leader 1,28. Selain itu, posisi rasio lebih buruk dengan nilai 0,85 dibandingkan 0,73. Analisis solvabilitas dapat kita lihat dari times interest ratio. Rasio ini menjelaskan perbandingan antara laba bersih sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga, dan merupakan rasio yang mencerminkan besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Terlihat dari tabel analisis solvabilitas, times interest ratio MEDC dari tahun ke tahun semakin kecil, mengindikasikan adanya penurunan jaminan keuangan untuk membayar bunga utang perusahaan. Sisi lain yang dapat kita lihat, peningkatan jumlah liabilitas dibandingkan ekuitas MEDC juga mengindikasikan adanya usaha MEDC untuk melakukan ekspansi dan membiayai proyeknya. Terlihat dari susunan utang jangka panjang, MEDC banyak menerbitkan obligasi dalam jumlah besar. Ini menandakan adanya usaha MEDC menghimpun dana dengan cepat untuk segera membiayai proyeknya. D. Analisis pengembalian modal yang diinvestasikan. Return on Asset atau ROA MEDC dari tahun 2016 ke tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena laba bersih yang diperoleh dari tahun ke tahun mengalami penurunan disebabkan adanya kenaikan pada BAU dan beban pendanaan yang ditanggung perusahaan naik dari tahun ke tahun karena dilakukan atas pendanaan yang didapat pada tahun 2016 mulai dibayarkan dikarenakan jatuh tempo. Jika dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya, lampiran 16, ROA MEDC berada di level terbawah. ROA MEDC berada di posisi minus 0,23%, sedangkan PGAS sebagai market leader berada di atas MEDC dengan ROA sebesar 1,53%. Yang perlu dijadikan perhatian bahwa kenaikan ROA yang tinggi kemungkinan disebabkan adanya penjualan atau penghapusan aset. ROA yang tinggi belum tentu mencerminkan laba bersih perusahaan yang tinggi pula. Analisis dari ROA ini juga menunjukkan hubungan margin laba dan perputaran aset. Dari analisis common size lampiran 5, laba sebelum pajak MEDC tahun 2019 turun dibandingkan tahun 2016. Sementara pendapatan penjualan tahun 2013 mencapai US dollar 1,4 miliar, naik tipis 18,06% dari posisi pendapatan penjualan tahun 2018. Margin NOPAT MEDC terus mengalami penurunan. Lampiran 15, di tahun 2019, margin NOPAT MEDC sebesar minus 3,28%. NOPAT dari tahun 2016 sampai 2019 terus mengalami penurunan. Penurunan NOPAT ini didukung dengan meningkatnya beban atas pendanaan dan beban administrasi umum ditanggung MEDC. Namun, kondisi perputaran net operating asetnya dari tahun 2016 ke tahun 2019 memang mengalami kenaikan dari 9,2% menjadi 14,6%. Dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya di tahun 2013, margin NOPAT MEDC berada di peringkat 2 terbawah, yaitu berada pada posisi minus 0,23%, sedangkan market leader berada di posisi 1,53%. Sementara posisi tertinggi ditempati oleh ITMA yang mencapai 32,05%. Hal ini dapat dijelaskan dari perbedaan penggunaan persentase tarif pajak efektif
yang digunakan oleh ITMA sebesar 0,00%. Lebih rendah dibandingkan dengan MEDC yang menggunakan tarif pajak efektif tertinggi yaitu sebesar 111,29%. Dari perputaran net operating assetnya, MEDC berada di peringkat 3 terbawah yaitu sebesar 0,146, di atas HD yaitu sebesar 0,097. Dari laporan keuangan HD pada tahun 2019, HD melakukan penambahan aset. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya perputaran net operating asset HD. Mengingatkan kembali, perlu dilihat secara cermat bahwa terkadang tingginya tingkat perputaran aset dapat diperoleh dengan menurunkan investasi dalam aset. Yang E, analisis pemanfaatan aset. Rasio penggunaan aset ini dihitung berdasarkan nilai pada akhir tahun disajikan pada lampiran 17. Rasio penggunaan aset tidak begitu mengalami fluktuasi. Perputaran kas dan setara kas mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 17. Namun pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan. Hal tersebut juga dialami oleh aset-aset lainnya, kecuali perputaran piutang. Perputaran piutang naik dari tahun 2016 hingga tahun 2017 dan mulai turun pada tahun 2019. Kenaikan dan penurunan pada tahun 2016 sampai 2019 dapat dilihat pada grafik tersebut. Analisis perputaran persediaan. Medco memiliki satu jenis persediaan yang terdiri dari persediaan suku cadang dan perlengkapan sumur. Dalam menganalisis perputaran persediaan, kami menggunakan analisis perputaran persediaan sebagaimana yang ada di lampiran 4. Jumlah persediaan yang dimiliki oleh MEDC memiliki tren yang meningkat pada tahun 2016 sampai 2017 dan 2018 sampai 2019. Kami menggambarkan tren peningkatan tersebut sebagaimana grafik yang terlampir. Untuk tahun 2019, persediaan MEDC didominasi oleh suku cadang dan perlengkapan sumur. Persediaan MEDC memiliki tren yang meningkat pada tahun 2016 sampai 2017 hingga 2019. Rasio perputaran persediaan MEDC di tahun 2019 hanya sebesar 14,65. Hal ini memberikan arti bahwa MEDC cukup efisien dan efektif dalam mengelola persediaannya. Namun, dibandingkan dengan market leader, MEDC masih berada pada tingkatan di bawahnya. Rasio perputaran persediaan MEDC di tahun 2019 adalah 14,65, sedangkan rasio perputaran market leader sebesar 51,55. Nilai rasio tahun 2019 yang dihasilkan dari perhitungan memang tidak selalu menunjukkan angka mutlak bahwa MEDC berada pada rasio dengan kategori baik dari tahun sebelumnya. Kami mencoba melihat dari sisi lain bahwa rasio MEDC untuk tahun 2019 tersebut mengalami kenaikan dikarenakan total nilai persediaan rata-rata MEDC tergolong rendah dibandingkan harga pokok penjualan atau persediaan yang terjual. Yang G, analisis kinerja dan profitabilitas operasi. Rasio profit margin dihitung berdasarkan persentase gross profit, EBIT, dan net income terhadap penjualan. Ini semua ada di lampiran 18. MEDC mengalami penurunan profit yang cukup besar, yaitu 10% pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Jika dilihat dari gross profit margin atau GPM, MEDC pada tahun 2019 dinilai kurang efisien dalam memanfaatkan faktor-faktor produksinya, baik dari material maupun tenaga kerja. GPM MEDC bernilai 41,14%, lebih baik daripada GPM PGAS yang bernilai 31,89%. GPM MEDC nilainya sedikit menurun karena akuisisi yang dilakukan MEDC. Selanjutnya, operating profit margin atau OPM MEDC berjumlah 29,003%. Nilai ini lebih tinggi daripada OPM PGAS yang bernilai 14,20%. Angka tersebut dapat diartikan bahwa MEDC lebih efisien dalam mengelola beban operasinya untuk memperoleh pendapatan. Net profit margin atau NPM MEDC mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, dengan tingkat pajak yang stabil, MEDC membayar beban bunga yang lebih banyak tiap tahunnya. Selain itu, jika dibandingkan dengan PGAS, NPM dari MEDC lebih besar. Persentase aset tetap terhadap akumulasi penyusutan ada di lampiran 19, menunjukkan
apakah perusahaan dapat memperoleh cukup kas untuk menambah asetnya atau mengganti aset yang usang. Rasio ini diperoleh dari membandingkan akumulasi penyusutan dengan nilai aset tetap tanpa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Rasio aset tetap terhadap akumulasi penyusutan MEDC mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2017 sampai 2019. Jika dibandingkan dengan PGAS yang bernilai 89,64% pada tahun 2019, MEDC memiliki rasio yang tidak cukup bagus, sebesar 151,82%. Rasio beban penyusutan terhadap aset tetap MEDC cukup besar dibandingkan dengan PGAS sebesar 23,8% dibanding dengan 8,47%. Penyusutan aset tetap MEDC hanya sebesar 23,8% untuk tahun 2019. Nilai tersebut cenderung tidak stabil dan turun dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio beban penyusutan terhadap penjualan digunakan untuk menghitung berapa banyak jumlah pendapatan yang digunakan untuk memelihara modal yang digunakan oleh perusahaan. MEDC memiliki rasio sebesar 0,57%. Rasio ini cukup bagus dibanding dengan PGAS yang bernilai 5,83%. Artinya MEDC tidak terlalu terbebani oleh depresiasinya. H. Analisis pergerakan harga saham. Selama tahun 2019, perkembangan harga saham MEDC dalam lampiran 26 mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini. Pangsa pasar yang lesu pada perusahaan pertambangan pada akhir tahun 2019 menimbulkan gejolak yang mengakibatkan harga-harga saham properti anjlok. Selain dikarenakan penurunan harga minyak dunia, hal ini berimbas pada penurunan penjualan. Kondisi pangsa pasar yang kurang bergairah juga dialami oleh hampir seluruh perusahaan pertambangan bahkan PGAS. Sebagai market leader mengalami tingkat penurunan yang sangat drastis. Berdasarkan grafik yang di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan harga saham MEDC selama 4 tahun terakhir cenderung stabil, walaupun berada pada kisaran yang rendah, namun meningkat pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan MEDC baru melaksanakan mengakuisisi Ophar. Analisis DuPont pada lampiran 23 menyajikan analisis DuPont MEDC untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 dan perbandingan dengan perusahaan dalam industri yang sama untuk tahun 2019. Dari tahun ke tahun, return on equity MEDC cenderung mengalami sedikit penurunan. Apabila dirinci ke dalam 3 faktor, terlihat bahwa net profit margin mengalami penurunan dan financial leverage terus mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa MEDC tidak mampu menggunakan tambahan utang, yang sebagian besarnya digunakan untuk perolehan aset dengan tujuan untuk menciptakan tambahan keuntungan. ROE MEDC tidak terlepas dari financial leverage yang lebih besar, sementara net profit margin MEDC sendiri masih berada di bawah perusahaan lain, dipengaruhi oleh strategi promosi MEDC yang mengeluarkan biaya iklan dibanding penjualan yang lebih besar dari perusahaan lainnya pada lampiran 20 dan beban bunga yang besar. Aset turnover MEDC terbilang baik di antara keempat perusahaan yang dibandingkan, di mana MEDC mampu memanfaatkan utangnya dalam memperoleh dan penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. J. Peramalan. Lampiran 21 menyajikan laporan laba rugi historis MEDC tahun 2016 sampai dengan 2019 serta ramalan untuk tahun 2020. Proses peramalan dimulai dengan harapan atas tingkat penjualan dan pendapatan usaha. Penjualan dan pendapatan usaha MEDC terus tumbuh untuk tahun-tahun berikutnya, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya, seperti pada diagram yang di atas ini. Untuk ramalan tahun 2020, perusahaan optimis target penjualan pemasaran bisa tumbuh sekitar 10%. Angka tersebut akan mudah dicapai melihat tren sales growth MEDC yang terus naik. Apalagi setelah akuisisi Ophar Car, mereka mampu mencapai target 100 million barrel a day, namun harga minyak yang membuat mereka mampu mencapai 10%, margin laba kotor, gross profit margin, MEDC terus meningkat setiap tahunnya.
secara konsisten. Peningkatan terjadi karena MEDC mampu meningkatkan penjualan dan menekan beban pokok penjualan secara bersamaan. Beban pokok penjualan dan beban langsung diproyeksikan kembali mengalami penurunan sehubungan dengan strategi manajemen MEDC yang lebih berfokus pada akuisisi perusahaan. Dengan demikian, diperkirakan gross profit margin perusahaan akan meningkat menjadi sekitar 41,14%. Beban penjualan umum dan administrasi pun terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan bertambahnya target 100 million barrel a day. MEDC masih akan melakukan penunjangan sehingga beban penjualan umum dan administrasi akan berkisar 14,43% dari perkiraan penjualan dan pendapatan usaha pada tahun 2020. Dengan perkiraan beban pajak tahun 2020 yaitu sebesar 111,29% dari laba sebelum pajak, akan diperoleh perkiraan rugi bersih tahun 2020 sebesar minus 22 miliar atau mengalami penurunan dari laba bersih tahun 2019. Hal ini terjadi karena peningkatan atas penjualan dan pendapatan usaha tidak mampu menutupi peningkatan atas beban penjualan umum dan administrasinya. Lampiran 22 menyajikan neraca histori MEDC tahun 2016 sampai dengan 2019, serta ramalan untuk tahun 2020. Piutang usaha, persediaan utang usaha, serta biaya yang masih harus dibayar diproyeksikan dengan menggunakan tingkat perputaran tahun 2019, menggunakan proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan 2019, persediaan akan mengalami penurunan sebesar 18,7%. Pada diagram di atas, properti investasi diperkirakan meningkatkan sesuai tren. Kemudian, aset eksplorasi dan evaluasi akan meningkat sebesar 18,27% dari tahun sebelumnya, serta keseluruhan. Jumlah aset akan bertambah 10% dari proyeksi total aset tahun sebelumnya. Liabilitas jangka pendek diperkirakan tidak akan jauh berbeda dari tahun 2019 atau hanya meningkatkan 70 juta US dollar, sesuai dengan data yang terdapat dalam calc untuk proyeksi tahun 2020. Sementara liabilitas jangka panjang diperkirakan akan meningkat kurang lebih sama dengan jangka pendek. Sementara saldo akun-akun ekuitas tidak akan banyak berubah mengingat proyeksi laba yang justru menurun dan tidak ada rencana penerbitan saham tambahan oleh MEDC. Yang K itu analisis Altman Z-score. Formula Z-score yang digunakan adalah modifikasi untuk perusahaan non-manufaktur yang mengabaikan aset turnover. Formula modifikasi yang digunakan adalah Z-score sama dengan 1.2 T1 ditambah 1.4 T2 tambah 3.3 T3 ditambah 0,6 T4 ditambah 0,999 T5. Dari data di lampiran 25, perhitungan Z-score untuk MEDC mengalami fluktuasi sejak tahun 2016 tetapi selalu berada di atas batas aman. Untuk tahun 2019, Z-score yang dihasilkan dari perhitungan di atas adalah 4,767. Dengan indikator apabila Z-score di atas 2.600 maka perusahaan dianggap aman. Z-score terendah MEDC diperoleh pada tahun 2017 yakni sebesar 3.776 dan tertinggi diperoleh pada tahun 2019, yakni sebesar 4.767. Walaupun Z-score ini secara umum cukup bagus dalam melindungi kita dari berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk mengalami kebangkrutan, kita harus pandai-pandai menafsirkan nilainya apakah relevan dengan natur dengan kondisi industri di mana perusahaan berada. Dalam analisis ini, Z-score yang diperoleh cukup relevan dengan proyeksi yang telah dilakukan sebelumnya, di mana diperkirakan MEDC akan mampu untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.